Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di pertemuan ke-9 untuk topik 3 tentang perubahan pemodelan harga atau nilai. Tujuan dari materi kali ini menyelesaikan kebutuhan bisnis untuk melacak perubahan harga atau nilai dengan membangun model yang menggunakan entitas historis. Kebutuhan bisnis di sini berkaitan dengan kasus permasalahan ya, atau soalnya. Kemudian menjelaskan arti dari jurnal atau pencatatan. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan bisnis untuk penjurnalan, pencatatan, dan membuat model yang memenuhi persyaratan ini. Itu sesuai dengan kebutuhan bisnisnya atau ketentuan dari kasusnya. Nah, terkait harga historis penting ketika mencari tren. Kemudian menentukan nilai apresiasi atau depresiasi barang, atau juga mendapatkan pengembalian uang untuk barang yang dibeli di masa lalu dengan harga sebelumnya. Jadi harga historis ini harga lama yang berlaku untuk barang tapi ingin disimpan, ingin diketahui tuh kapan berubahnya dengan harga baru. Banyak bisnis melacak sejarah perubahan, siapa yang mengubahnya, kapan diubah, dan sebagainya. Contoh, jika nilai siswa diubah, berguna untuk mencatat kapan nilai itu diubah, nilai lamanya berapa, nilai barunya jadi berapa, dan siapa yang mengubahnya. Apakah memang betul-betul orang yang berhak mengubah ya. Nah, pentingnya perubahan harga. Perubahan harga seringkali menjadi pertimbangan penting ketika memodelkan persyaratan bisnis. Nah, beberapa contoh diantaranya pasar saham. Harga berubah setiap detik dan Anda memperhatikan papan pembaca saham. Tanya-tanya kapan harus membeli dan kapan menjual. Faktor apa yang akan dipertimbangkan? Tuh. Kemudian di industri bahan bakar juga sama ya, perubahan harga BBM yang fluktuatif juga mungkin perlu dilihat ya. Kemudian juga bisnis konstruksi, mengapa perubahan harga penting bagi kontraktor? Selama proyeknya 5 tahun untuk mengetahui perkembangan harga materialnya. Kemudian, berapa harga hari ini? Harga produk berubah seiring waktu. Kadang beberapa naik, tahun kemudian juga ada yang turun, dan lainnya fluktuasi naik turun. Makanan, pakaian, dan biaya sekolah sekarang jadi lebih mahal daripada 20 tahun yang lalu kalau dibandingkan 20 tahun yang lalu ya, sesuai dengan nilai uang waktu itu. Teknologi sering menjadi lebih murah dari waktu ke waktu. Nah, untuk spek yang sama ya, mungkin teknologi dinilai jadi lebih murah karena nilai yang diperoleh sekarang itu tentunya kemampuannya bisa lebih tinggi. Anda bisa beli laptop spesifikasi standar sekarang ya, hari ini sekitar setengah dari harga 10 tahun yang lalu kalau dibandingkan speknya juga ya. Emas, perak, dan mata uang juga komoditas yang harganya fluktuasi, tidak tetap, sering berubah. Nah, tentunya harga-harga tersebut ingin diketahui historisnya ya, atau riwayatnya. Seringkali harga historis ini berguna untuk memiliki informasi tentang harga sebelumnya. Nah, di dalam
konsep database itu bisa dibuat modelnya seperti ini ya, model yang ditampilkan di sini untuk melacak harga historis suatu produk. Nah, ini produknya atau barang ya, ada identitas dan nama, ini UID-nya atau kuncinya. Nah, kemudian harga, nah ini perubahan harganya untuk masing-masing produk ya. Jadi produk mempunyai harga awal, nih kapan harga pada saat tercatat ya. Kemudian yang terakhirnya kapan, tuh, berapa nilainya, tuh. Sehingga kita bisa mengetahui setiap produk atau barang perubahan harganya. Perubahan harga historis. Nah, untuk perubahan, pertimbangkan apa yang terjadi ketika Anda mengembalikan barang ke toko. Ya. Anda membeli barang dengan harga tertentu, tapi sudah dijual sejak saat itu. Jadi kalau misalkan terjadi, ini retur ya, waktu beli harganya misalkan 10.000. Nah, saat ini harga barang itu sudah berubah. Nah, mungkin itu perlu melihat data-data yang lalu ya, transaksinya kapan dilakukan. Nah, bagaimana untuk melacaknya, melacak perubahan harga? Bisnis seringkali perlu mencatat perubahan harga. Dan model ini kami menganggap bahwa setiap pembelian hanya dari satu produk. Ya. Harga yang dibayarkan dapat ditemukan dengan mencocokkan tanggal pembelian antara tanggal mulai dan tanggal akhir dari tabel atau entitas harga. Ini pembelian ya, waktu beli. Ini waktu beli ada tanggal belinya, jumlahnya tuh, untuk barang tertentu ya. Nah, di sini ada harga pada saat beli, tuh, ada harga awal. Ini kapan tanggal awalnya harga tersebut ya. Kemudian ada tanggal akhir untuk harga itu, sehingga kita bisa melihat perubahannya. Nah, data lainnya yang berubah seiring waktu, bahwa selain harga ya, kami melihat bahwa harga berubah seiring waktu. Jenis informasi lain juga mungkin bisa berubah seiring waktu ya. Selain harga ya mungkin nilai, gaji yang bisa berubah berdasarkan waktu. Untuk penjurnalan, pencatatan ya. Setiap kali suatu sistem memungkinkan pengguna untuk mengubah atau menghapus informasi tertentu, nah, pertanyaannya adalah ini yang harus ditanyakan untuk kebenaran modelnya ya. Apakah nilai-nilai lama itu perlu disimpan dalam catatan atau tidak? Nah, ini nanti untuk memodelkan di suatu sistem ya. Nah, ini disebut pencatatan atau penjurnalan. Jadi kalau datanya perlu dicatat, berarti harus ada di entitasnya. Ini sering menjadi masalah ketika informasi tersebut sifatnya finansial atau sensitif ya. Kalau mengandung nilai keuangan itu kan akan mempengaruhi bisnis perusahaan. Nah, seperti juga nih di pendidikan, perubahan nilai. Nah, ini juga kan hal yang sensitif ya, karena bisa jadi lulus atau tidak. Nah, di sini contoh untuk pencatatan, misalkan pembayaran ya, identitasnya, tanggal bayar, jumlahnya. Nah, untuk perubahannya, nah perlu ada entitas sendiri, yaitu tentang modifikasi ya, amount modifikasi, di mana di sini dicatat adalah tentang perubahan dari nilai
Nih amount, ini jumlah. Ya, tanggal, di sini ada date modified, tanggal perubahannya. Kemudian nilai lamanya, nih old amount. Nah, diubah oleh tuh, dimodifikasikan oleh berapa, oleh siapa. Tuh ya, jadi ini perlu dicatat karena dibutuhkan untuk bisnisnya. Nih konten yang perlu ada di jurnal atau yang tercatat ya. Jurnal biasanya terdiri dari nilai yang dimodifikasi dan informasi tentang orang yang memodifikasi dan waktunya. Jadi sini ada orang tadi ya, dimodifikasi. Nah di sini untuk perubahan gaji, nih misalkan tanggal modifikasinya. Nah, gaji lama, kemudian siapa yang mengubah. Nah, ini yang saat ini. Jadi nanti bisa diketahui apa perubahan gaji dari satu employee ya, satu pegawai. Oke, jadi kali ini di topik 3 kita sudah mempelajari tentang menyelesaikan kebutuhan bisnis untuk melacak perubahan harga atau nilai dengan membangun model yang menggunakan entitas historis. Jadi ada pemisahan entitas ya, khusus untuk historisnya atau riwayatnya. Menjelaskan arti dari jurnal atau pencatatan. Nah, informasi apa saja yang perlu dicatat itu juga harus terekam, tergambar dalam entitasnya. Yang ketiga, mengidentifikasikan kebutuhan bisnis untuk penjurnalan. Nah, ini kita juga harus tahu yang dibutuhkan dalam bisnisnya, dalam kenyataannya itu seperti apa, sehingga model yang dibuat memenuhi persyaratan ini. Tuh ya. Demikianlah di topik 3 tentang perubahan yang berdasarkan harga ya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.